Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-8. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, dan bawa kami Tuhan untuk memahami segala rahasia firman-Mu, memahami jalan-jalan-Mu, dan membuat firman-Mu boleh Engkau bukakan sehingga kami boleh melihat rahasia-rahasia ilahi yang terkandung di dalamnya, sehingga membuat kami semakin kokoh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Saudara dikasih oleh Tuhan, di zaman ini bisa dibilang penyembahan berhala itu justru makin banyak dilakukan. Jika kita teliti Alkitab, penyembahan berhala sebenarnya sudah terjadi sejak awal penciptaan. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa? Iya, ketika Hawa tergoda makan buah terlarang dan percaya pada bujuk rayu ular, Hawa sesungguhnya sudah menduakan Tuhan. Saat itu ia percaya Tuhan tidak memberinya cukup pengetahuan, bahkan percaya bahwa Tuhan telah membohonginya. Dalam bacaan hari ini, latar belakang kisahnya juga sama. Bangsa Israel merasa kepemimpinan Tuhan melalui para hakim tidak cukup baik. Memang anak-anak Samuel tidak sebaik ayahnya, tetapi ketika mereka lalu meresponnya dengan menuntut untuk memiliki raja manusia seperti bangsa-bangsa lain, ini sesungguhnya tidak ubahnya dengan menduakan bahkan menolak Tuhan. Tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala. Dari sini kita bisa melihat bahwa penyembahan berhala sesungguhnya sangat luas cakupannya dan bisa banyak kita temukan di sekitar kita. Ketika kita merasa Tuhan tidak cukup bijak, keputusannya tidak cukup tepat untuk kita, maka itu tak ubahnya pemberontakan dan penolakan terhadap otoritas Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka kita pun akan cenderung mengambil langkah menuruti apa yang kita anggap baik. Namun, kisah Adam dan Hawa maupun bangsa Israel kiranya bisa menunjukkan apa akibat dari perbuatan seperti itu. Mari waspadalah agar kita jangan sampai jatuh ke dalamnya. Penyembahan berhala juga berarti menolak otoritas Tuhan atas kita. Jangan pernah menolak otoritas Tuhan dalam hidup kita. Selalulah berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan hanya Dia, Tuhan satu-satunya yang hidup dan berkuasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau lah yang terutama dalam hidup kami, dan kami tidak mau mengesampingkan, bahkan lewat renungan hari ini kami boleh belajar. Ketika kami meragukan Engkau, ketika kami menganggap bahwa segala keputusan-keputusan-Mu tidak tepat, maka sebenarnya kami sudah menempatkan Engkau sebagai pribadi yang kedua. Oleh sebab itu ampuni kami mau belajar untuk menjadikan Engkau sebagai yang terutama, seperti renungan kemarin Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau, kami mau tetap Tuhan menomorsatukan Engkau di atas segala-galanya. Bersyukur kepadamu, terus bentuk kami, terus urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.